Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang modul 1.4 yaitu budaya positif. Untuk memulai acara ini kita awali dengan membaca basmalah. Baik, saya langsung saja ke materinya. Jadi modul 1.4 yaitu budaya positif. Di sini dalam materinya itu adalah menitik beratkan pada bagaimana seorang guru menanamkan disiplin positif kepada siswanya. Untuk poin-poin materinya yang dipelajari itu yang pertama adalah disiplin positif dan motivasi, kemudian kerukunan dasar manusia, kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah posisi kontrol dan segitiga restitusi. Kita awali membahas tentang disiplin positif dan motivasi. Di sini disiplin positif itu adalah suatu bentuk menanamkan disiplin pada peserta didik agar siswa itu memiliki motif dalam berbuat adalah karena motivasi intrinsik, artinya motivasi dari dalam dirinya sendiri. Ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara bahwa di mana ada kemerdekaan disitulah harus ada disiplin yang kuat. Kemudian beliau menekankan bahwa di sini adalah disiplin itu bersifat self disiplin, artinya kita sendiri yang mewajibkan diri kita dengan sekeras-kerasnya. Karena jika tidak, maka kita akan dikuasai oleh orang lain. Artinya disiplin yang terbentuk itu bukan karena dari dalam diri peserta didik, tapi karena adanya faktor-faktor dari pihak luar. Jadi ditutup oleh pernyataan dan demikianlah peraturan itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Artinya untuk menunjukkan kita ini sebagai pribadi yang merdeka, maka kita berbuat atau bertindak, siswa kita juga berbuat atau bertindak, itu motivasinya adalah karena adanya dorongan dari dalam diri sendiri. Itu yang diharapkan oleh pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, bagaimana cara kita untuk menanamkan hal tersebut kepada siswa? Itu kita perkuat lagi dengan memahamkan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan di sini adalah nilai-nilai yang bersifat secara universal atau secara umum. Artinya kebenarannya telah disepakati secara umum, bersifat lintas suku, lintas bahasa. Kemudian secara umum itu banyak nilai-nilai kebajikan yang kita pahami, kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab. Nah, untuk kurikulum merdeka di sini ada pesan-pesan yang disampaikan, yaitu diharapkan dapat menerapkan nilai-nilai kebajikan, yaitu profil pelajar Pancasila. Dimana sudah kita memahaminya bahwa ada 6. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan bertakwa mulia. Kemudian yang kedua itu dimensinya adalah ini berbuat mandiri, kemudian bergotong royong, berkebinekaan global, bernaras kritis, dan terakhir adalah kreatif. Nah, ini adalah diantaranya contoh-contoh nilai-nilai kebajikan yang bisa kita tanamkan di dalam peserta didik dan bisa kita kembangkan juga sesuai dengan budaya atau kultur yang ada di sekolah kita. Karena sekolah kita berbasis kesehatan atau kepondokan, maka kita bisa mengembangkan nilai-nilai kebajikan sesuai dengan budaya yang ada di sekolah kita. Yang pertama, adalah curah pendapat tentang peraturan yang disepakati. Jadi kita bisa meminta seluruh siswa untuk memberikan pendapatnya, kira-kira peraturan apa sih yang akan diterapkan di kelas kita ini untuk kebaikan kita semua atau kesuksesan semua kita di dalam belajar. Itu dulu yang pertama. Nanti masing-masing orang kan memberikan pendapatnya. Nah, saya kemarin karena supaya lebih efektif, saya menggunakan post-it itu
masing-masing orang menuliskan di post-it tersebut. Nah, kemudian langkah selanjutnya setelah dia menuliskan pendapatnya, itu bisa kita buat misalkan di dalam sini ya, ditempelkan dalam bentuk surat pendapat. Jadi bisa ditempelkan dalam karton besar atau langsung ditempel di papan tulis juga bisa. Kalau waktunya panjang juga boleh langsung diminta mengungkapkan pendapatnya, bisa juga. Nah, dari masukan-masukan itu kemudian kita kelompokkan. Misalkan seperti kemarin itu ada yang berpendapat harus hadir tepat waktu. Kemudian harus hadir tepat waktu itu kita tanyakan kira-kira keyakinannya apa. Kemudian mereka mengungkapkan itu disiplin, Bu. Nah, itu baru kita tulis keyakinan kelasnya adalah disiplin. Nah, kemudian ada lagi yang mengatakan mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, kita tanyakan lagi itu keyakinan kelasnya apa? Adalah tanggung jawab. Jadi nanti dari satu keyakinan kelas itu bisa kita belakang itu disiplin itu ada 9 ya, ada 9 peraturan yang dinyatakan oleh mereka. Nah, di sini nanti setelah kita menyepakati, kita tinjau kembali dengan siswa, ini loh keyakinan kelas kita, ternyata ada disiplin, saling menghormati dan tanggung jawab yang saya kemarin praktekkan. Nah, kemudian selanjutnya siswa diminta menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas. Jadi secara bentuk persetujuannya dalam bentuk tindakannya pertama kali adalah dia harus menandatangani keyakinan kelasnya, tidak ditandatangani. Kemudian langkah selanjutnya adalah ditempel di dinding agar mudah diingat dan dilaksanakan. Itu bagus kalau kita bisa menerapkannya di kelas-kelas pembelajaran kita. Nah, sebenarnya untuk kelanjutan keyakinan kelas ini ada lagi untuk beberapa waktu kita perlu meninjau keyakinan kelas ini pelaksanaannya bagaimana. Nah, itu perlu kita tinjau kembali seperti itu untuk prosedur pembentukan keyakinan kelas. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang digunakan adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat masalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Nare meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Nare bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alat saya, Bu. Baik, kalau kalian mau mengenal apapun di rumah, Mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira Bapak Ibu sudah menyaksikan tayangan tadi ya, bagaimana perbedaan antara posisi penghukum, kemudian membuat rasa bersalah sebagai teman, kemudian sebagai pemantau dan manajer. Jadi kita melihat untuk penghukum dan membuat rasa bersalah itu akan memberikan perubahan atau efek kepada siswa itu hal yang negatif dalam dirinya. Jadi dia bisa menjadi merasa rendah diri, merasa bersalah, merasa tidak memiliki kemampuan. Itu dampaknya. Tetapi untuk posisi teman, walaupun ini hasilnya positif
ketergantungan terhadap guru tersebut itu yang perlu kita kurangi. Di sini yang diharapkan adalah kita bisa bersikap mengambil posisi sebagai manajer. Jadi kita bisa mengarahkan siswa agar dia bisa merefleksi dari permasalahan yang dilakukannya, agar siswa itu bisa memikirkan sendiri apa solusi yang harus diambil ketika dia melakukan kesalahan. Jadi ketika siswa kita bermasalah, kita ajak untuk berdiskusi, kita menanyakan. Yang terutama adalah yang kita lakukan adalah meredamkan, mungkin kalau di dalam posisi emosinya tidak stabil, itu yang kita lakukan adalah meredam emosinya. Kemudian bahasa yang lainnya adalah menstabilkan identitas. Kemudian kita tanyakan keyakinan yang karena seseorang itu akan lebih mudah jika dikaitkan dengan apa yang sudah diyakininya. Jadi kita tanyakan keyakinannya apa, keyakinan kelas atau perhatian atau keyakinan sekolah kita bagaimana terkait dengan yang dilakukannya. Kemudian kita tanyakan lagi apa rencananya untuk memperbaiki masalah tersebut, sehingga nanti siswa-siswa kita bisa menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab. Nah kemudian kita memberikan bola pun saya setuju dengan tadi urutan gimana. Tapi saya pakai urutannya saya balik. Mungkin pertama manajer 1, 2, 3 kali nggak bisa, baru kantor teman, baru salah baru dihukum secara itu boleh kayak gitu. Jadi selalu balik kalau pemenangannya nggak bisa, cara manajer nggak bisa, kantor nggak bisa, modal teman nggak bisa. Tapi bagaimana sebenarnya? Terakhir saya bikin dia dihukum gimana itu? jadi dibalik ya Pak ya, dari manajer berhasil hingga akhirnya kepada hukuman. Nah, mungkin di sini dilihat dari hukumannya Pak. Jadi kembali kita memahami bahwa di dalam kurikulum merdeka itu pembelajaran harus berpihak pada murid. Kita sudah sepakati semua ya Pak Ibu ya, kita sudah memahami bahwa dalam pembelajaran itu harus berpihak pada murid, artinya kita mengembangkan bakat dan potensinya. Nah, ketika Bapak menjalankan pelatihannya pada hari ini, saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.